Halo semuanya, anak kelas 8 kembali lagi dengan saya pelajaran sejarah. Hari ini kita belajar materi selanjutnya ya. Ayo kita lihat materinya. Tuh, sekarang kita materi organisasi pergerakan Indonesia. Jadi sebelum dibuat organisasi pergerakan ini, perlawanan terhadap penjajah itu melalui perjuangan fisik. Maaf ya, deh itu ada gangguan ya. Gak apa-apa ya. Perjuangan fisik itu contohnya kayak ada perlawanan di Penogoro, perlawanan Imam Bonjol dan perlawanan yang lain. Kalau kemarin kan kita udah bahas ya perlawanan di Penogoro, Imam Bonjol gitu kan. Sekarang tahap selanjutnya tahap selanjutnya yaitu para tokoh pemimpin kita membuat organisasi pergerakan. Ayo kita lihat organisasi apa yang kita bahas hari ini ya. Organisasi pergerakan ya dan dibentuk sebagai sarana perjuangan bangsa gitu ya untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Jadi ini era baru ya sebelumnya menggunakan cara fisik gitu. Perjuangan melawan penjajah ini sangat berbeda dengan fase sebelumnya gitu ya yang masih mengandalkan senjata. Nah, ini organisasi pertama ya di Indonesia namanya Budi Utomo. Ingat ya, namanya Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirosodo yang berkeliling ke Jawa gitu ya. Nah, dia itu mensosialisasikan pentingnya pendidikan gitu. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan seperti beasiswa ya untuk mereka yang kurang mampu gitu. Dana pendidikan ini disebut dengan studi fund. Tuh, ada ya tulisan di situ ya. Kemudian pada 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin dan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Tahu ya Stovia? Ya, Stovia itu adalah sekolah kedokteran Belanda. Berarti Sutomo itu adalah calon dokter. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. 20 Mei ya. Kamu ingat kan setiap tanggal 20 Mei diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini tanda awal dari pergerakan ya, karena Budi Utomo ini adalah organisasi pertama di era pergerakan. Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan oleh bangsa Indonesia pertama. Anggotanya itu rata-rata mahasiswa dari Stovia. Stovia yang tadi ya, sekolah kedokteran Belanda yang ada di situ dekat Senen ya di Jakarta. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional. Sehingga yang tadi ya, jadi hari lahir dari Budi Utomo ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini tokoh Budi Utomonya. Tadi kan ada Sutomo ya, dan Dr. Wahidin Sudirosodo. Berarti ini pemangkasa, ini ketuanya. Yang organisasi yang kedua itu ada namanya Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi sebelumnya namanya Sarekat Dagang Islam. Jadi sebelum berganti nama jadi Sarekat Islam, awalnya namanya Sarekat Dagang Islam gitu. Didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo atau lebih tepatnya di Lawean ya, 1911 gitu. Organisasi ini awalnya tuh dibentuk berupa koperasi gitu ya untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non lokal yang memonopoli perdagangan batik. Karena khususnya di daerah Solo atau di daerah Lawean mereka para pengusaha batik gitu. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada 1912, jadi 1 tahun setelahnya diganti nama ya, yang diketuai oleh Cokro Aminoto di Surabaya. Jadi ini cabang SI yang di Surabaya ya. Nih, ini tokoh pendiri ya Haji Samanhudi dan ini Raden Haji Umar Said Soekarno. Ini yang mengganti nama menjadi Sarekat Islam. Dan mulai sejak dipimpin oleh dia, pergerakan ini bukan hanya di bidang ekonomi, sosial, ya dan agama, tapi di bidang politik juga. Gitu. Setelah menjadi SI, keanggotaan SI itu semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi, tapi khususnya harus agama Islam gitu ya. Jadi nggak
Kalau tadi kan dagang, jadi orang pedagang. Tapi kalau setelah digantinya di SI itu nggak cuma pedagang yang boleh masuk, tapi syarat-syaratnya adalah harus agamanya Islam. Pada 1921, pada setelah perkembangannya ya, SI itu terpecah jadi dua kubu ya, ada SI putih, SI merah gitu. SI putih itu tetap dipegang oleh Sukraminoto, sedangkan yang merah itu oleh Semaun. Nah, nantinya SI merah itu berkonsolidasi dengan tokoh Belanda yang berhaluan sosialis namanya Snapit. Dia mempunyai partai namanya ISDV, ini hanya tambahan ya, ISDV. Nantinya SI merah bergabung dengan ISDV melebur jadi satu ya, menjadi partai PKI seperti itu latar belakangnya ya. Perpecahan tersebut terjadi karena ada penyusupan penyusupan paham ideologi sosialis komunis di SI merah ya. SI putih, SI merah nih, tambahin lagi ya. SI putih itu berpusat di Yogyakarta. Tokoh yang bergabung dalam organisasi ini ada Agus Salim dan Abdul Muiz. SI merah berpusat di Semarang yang berhaluan komunis sosialis. Tokoh yang bergabung organisasi ini tadi ya, saya sudah sebutkan salah satunya, ada Semaun, Alimin, dan Darsono. Indische Partij ini partai yang ketiga atau organisasi yang ketiga. Kalau tadi yang pertama Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga adalah Indische Partij. Indische Partij ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 gitu. Pendiri organisasi ini ya disebut juga tiga serangkai, maaf ya soalnya. Jadi pendirinya itu tiga serangkai. Tiga serangkai itu ada Douwe Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto. Indische Partij ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Bumi Putra itu asli ya, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik ya. Kalau yang lain tadi kan sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, kalau yang organisasi ini berhaluan politik gitu, yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Nah, di sini salah satu tokohnya namanya Suwardi Suryaningrat, dia menulis kritikan terhadap Belanda yang sedang melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan dari Prancis ke 100 tahun gitu ya. Kemudian kritikan ini dia muat di artikel, judulnya adalah Als ik in Nederlander was. Itu artinya adalah seandainya aku seorang Belanda, seperti itu. Oleh karena itu ya, respon dari pihak Belanda itu kemudian di tanggal 4 Mei 1913 partai ini tuh dianggap sebagai partai yang terlarang, dan ketiga tokohnya itu kemudian diasingkan di negeri Belanda, seperti itu. Nah, ini tadi kita bahas tiga ya, ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, dan ada Indische Partij. Ada tiga ya. Sekarang kita latihan soal, ada 5 soalnya. Yang pertama, siapa tokoh pendiri Budi Utomo. Yang kedua adalah organisasi Budi Utomo itu bergerak dalam bidang apa aja gitu ya. Yang ketiga, tujuan awal pembentukan organisasi Sarekat Islam. Dagang itu tipe ya, maaf ya, dagang Islam. Yang keempat, sebutkan tokoh yang dikenal sebagai tiga serangkai. Yang terakhir adalah jelaskan judul atau makna dan makna tulisan dari Suwardi Suryaningrat, seperti itu. Jadi sampai di sini pembelajaran kita ya, anak kelas 8. Nanti kalau sudah udah selesai tugasnya, bisa kirim ke saya via WA. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung tanyakan ke saya. Terima kasih, selamat siang.